Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini untuk yang kebagian belajar dari rumah, nah kita simak dulu video pembelajarannya ya. Insya Allah nanti akan di rolling untuk bisa tatap muka di sekolah. Suara begini terdengar nggak ya? Mudah-mudahan terdengar ya. Karena ada backsound teman-teman yang sedang belajar di kelas ya. Oke, Soleha, hari ini kira-kira apa yang akan kita bahas? Coba kita lihat dulu ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua ya. Hari ini masih sama, kita akan membahas tentang PPKN dan matematika ya. Untuk PPKN-nya masih tentang pengamalan sila Pancasila ke-1, dan untuk matematikanya menjelaskan dan mengurutkan nilai kesetaraan pecahan mata uang. Jadi masih tentang uang ya. Oke, Soleha, kalau begitu kita langsung mulai saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita ke PPKN dulu ya. Nah, di sini ada cerita tentang Huda ya. Hari sudah petang, Huda dan teman-teman segera pulang. Huda mempunyai tugas sehari-hari di rumah. Ia bertugas untuk memberi makan kelinci dan memasukkannya ke dalam kandang. Wah, ini berarti Huda tanggung jawab ya kepada hewan peliharaannya. Berani memelihara hewan berarti berani juga bertanggung jawab untuk mengurusnya, begitu ya. Nah, Soleha gimana nih di rumah? Ada yang punya hewan peliharaan nggak? Harus bertanggung jawab ya. Nah, bagaimana dengan Soleha? Apakah Soleha mempunyai tugas sehari-hari di rumah? Coba ya, silahkan dijawab ya pertanyaan di bawah ini. Jika sudah ada buku, silahkan tulis buku paket maksudnya ya. Jika yang sudah mendapatkan buku tema 3, buku paket tema 3, silahkan tuliskan jawabannya di buku tema 3 halaman 11 ya. Tapi jika belum ada, boleh di buku tulis. Nah, ini pertanyaannya ya. Yang pertama, kegiatan apa saja yang kamu lakukan setiap hari sejak maghrib hingga malam hari? Kalau kemarin itu pagi hari ya. Nah, kalau sekarang dari maghrib hingga malam hari, coba kira-kira Soleha ngapain aja nih? Dan yang kedua, apakah kamu membiasakan diri mengaji setiap hari? Nah, coba Soleha, kalau di rumah suka ngaji enggak? Ikutan pengajian enggak? Mungkin ada yang ngajinya di rumah Quran, mungkin ada yang ngajinya di masjid, atau mungkin ada yang ngajinya di rumah sama ayah bundanya ya. Nah, yang ketiga, tulislah kegiatan penting yang kamu lakukan sehari-hari di rumah. Ingat, di sini ada kata-kata penting. Berarti kegiatan yang memang tidak boleh ditinggalkan. Kira-kira kegiatan apa nih yang penting, yang harus atau yang selalu kamu lakukan sehari-hari di rumah ya? Silahkan yang punya buku paket dituliskan di halaman 11 ya, yang sudah mendapatkannya. Tapi yang belum, silahkan tuliskan dulu untuk sementara di buku tulis ya. Oke. Nah, Soleha perlu diperhatikan ya, bahwa dalam melakukan kegiatan atau rutinitas Soleha itu harus membedakan mana kegiatan yang penting dan mana yang nggak terlalu penting. Nah ya, kegiatan yang penting itu nggak boleh ditinggalkan, ya kan? Dan harus didahulukan. Ini contohnya nih, sholat, membantu ibu, dan bermain game. Mana yang penting? Tentu saja yang paling penting adalah sholat, ya. Ini tidak boleh ditinggalkan Soleha, apalagi Soleha sudah lebih dari 7 tahun, ya. Yang kedua, membantu ibu juga kita tidak boleh ini ya. Ini juga merupakan kegiatan yang penting. Nah, tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, tapi kalau main game, nah main game nggak terlalu penting ya. Tanpa main game, Soleha masih bisa ini kok, masih bisa bermain, masih bisa ini ya, masih bisa bertahan begitu ya. Nah, jadi kalau main game boleh ditinggalkan ya, tidak berpengaruh apa-apa ya. Nah, jadi Soleha harus bisa memilih mana kegiatan yang penting dan yang tidak penting. Nah, beribadah ya termasuk rutinitas penting yang tidak boleh kita tinggalkan ya, seperti sholat, mengaji,
ngaji ya. Itu tidak boleh ditinggalkan, bahkan dalam keadaan sakit pun sholat itu harus dilaksanakan. Tapi kan Bu, kalau sakit gak bisa bangun. Silahkan sholat sambil duduk. Tapi kan Bu, kalau duduk pusing. Silahkan sholat sambil tiduran. Ya, saking sholat itu penting, tidak boleh ditinggalkan. Jadi dalam keadaan sakit pun harus tetap sholat. Ya, jadi boleh, tapi Allah memberikan kemudahan. Boleh sambil duduk, kalau nggak kuat berdiri. Kalau nggak kuat duduk, boleh sambil tiduran. Ya. Nah, rajin beribadah merupakan contoh pengamalan dari sila ke-1 Pancasila. Ini sudah kita review ya kemarin ya. Ini hanya mengulang. Jadi pengamalan sila ke-1, Bu Gina ulang lagi, diantaranya ada berdoa sebelum dan saat bangun tidur, berdoa sebelum dan saat setelah makan misalnya, atau misalnya membaca basmalah setiap memulai aktivitas, membantu orang tua dengan ikhlas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pengamalan sila ke-1. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita ke matematika ya. Seperti biasa kalau soleh-soleha merasa lelah, boleh istirahat dulu. Oh iya, tadi yang ini, yang tugas yang ini ya, kalau misalnya mau menulis di buku, kan ini mungkin terlalu cepat ya. Nah, ini boleh di-pause videonya ya. Di-pause videonya, jadi supaya terlihat pertanyaannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke matematika ya, soleh-soleha ya. Nah, kita simak cerita di sini. Wah, ada yang sedang ikut ibunya berbelanja ke pasar nih. Soleh-soleh suka ikut nggak? Kalau ibunya belanja, mungkin belanja ke pasar atau ke tukang sayur, suka ikut nggak? Nah, di sini ada cerita. Hari Sabtu pagi, Nisa membantu ibu berbelanja. Ibu membeli bayam, tomat, tempe, dan wortel. Harga setiap barang tersebut berbeda-beda. Nah, mungkin soleh-soleha yang pernah ikut ibunya belanja, mungkin sempat ngedenger ya. Bayam berapa, Pak? 2.000 misalnya. Tomat 3.000. Tempe 5.000 misalnya ya. Dan lain-lain. Harganya berbeda-beda ya. Jarang kita menemukan barang-barang yang harganya sama begitu. Nah, sekarang lihat. Inilah harga belanjaan Ibu dan Nisa. Tomat harganya berapa ini kalau kita baca? 1.000 rupiah. Pakai rupiah ya, kan kita ngomongin harga ya, atau bicara mata uang ya. Bayam, berapa bayam? 2.000 rupiah ya. Tempe, berapa ini tempe? 5.000 rupiah. Oke. Wortel 10.000 rupiah. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan harga tomat, bayam, tempe, dan wortel. Coba kalau kita lihat dari harga-harganya, mana sih yang paling mahal? Nih ya, yang paling mahal adalah wortel. Oke, karena 10.000. Yang paling murah yang mana? Tomat. Iya, tomat. Wah, ini ada backsound ya. Mudah-mudahan suara Bu Gina nggak kalah ya. Oke. Nah, tomat ini yang harganya paling murah ya. Jadi soleh-soleh sudah bisa membedakan ya. Mana yang paling mahal, mana yang paling murah. Nah, ini. Oh, ini udah ada isinya. Harusnya belum ada isinya ya. Oke. Enggak apa-apa. Bu Gina akan bantu pakai pointer. Ceritanya belum ada isinya ya. Ceritanya. Pasangkan sayuran dengan harga yang tepat. Tadi harga tomat berapa harga tomat? 1.000 ya, 1.000. Nah, teng sini ya, 1.000. Ini yang paling murah tadi ya. Oke. Harga bayam berapa harga bayam tadi? 2.000 ya. Uangnya yang mana 2.000? Yang ini, Bu. Aduh, ini padahal udah lurus-lurus sama Bu Gina dibengkok-bengkokin. Oke. Lalu tadi tempe berapa harganya? Tempe harganya 5.000. Yang mana uangnya 5.000? Oke. Kalau wortel harganya berapa? 10.000. Nah, soleh-soleha yang kemarin home visit ya, sudah dipastikan bahwa soleh-soleha yang kemarin home visit, alhamdulillah semuanya sudah tahu nilai uangnya ya. Jadi ini sudah tahu 10.000, ini sudah tahu 2.000, ini sudah tahu 5.000 ya, alhamdulillah. Dan Bu Gina harap soleh-soleha yang di rumah juga sudah tahu ya, sudah paham ini uang berapa, ini uang berapa, ini uang berapa, begitu ya. Oke.
Nah, selanjutnya, oh sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah tugas ya. Nah, untuk tugas PPKN tadi ya, menjawab pertanyaan. Yang sudah punya buku paket, silahkan dikerjakan di halaman 11. Tapi kalau buku paket tema 3-nya belum ada, di buku tulis. Dan untuk matematika, mengisi latihan soal halaman 22 sampai 23. Yang sudah ada bukunya, silahkan dikerjakan di halaman 22-23. Yang belum ada bukunya, Bu Gina akan share soalnya ya. Nanti akan Bu Gina upload juga di Classroom untuk soal matematika halaman 22 dan 23 ya. Oke deh soleh-soleha. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga soleh-soleha tetap semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Boleh nanti kalau misalnya yang jadwal besok bertemu dengan Bu Gina, boleh besok langsung diperiksa sama Bu Gina ya. Tapi kalau misalnya bukan besok jadwalnya, silahkan difotokan dulu ya, supaya Bu Gina bisa menginput tugasnya ya. Oke deh, kalau begitu soleh-soleha, karena sudah selesai, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat ya. Kita bersama-sama berdoa semoga PTM akan terus berjalan ya, sehingga kita bisa bertemu di sekolah. Tetap jaga kesehatan, dimanapun berada, protokol kesehatannya tetap harus dijaga ya. Oke, Bu Gina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.